Walaupun tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala yakni ya lebih dekat lagi. Nabi Muhammad sudah menyampaikan sedekat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Manusia mereka memandangnya masih jauh, tapi bagi kami kiamat itu yakni dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini dan selanjutnya insyaallah pada kajian pekanan ulun, yaitu pekan keempat, insyaallah kita akan membaca satu kitab yang berjudul Qasas atau Qisasul Ghaib fil Haditsin Nabawi, kisah-kisah gaib yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itulah kenapa khutbah Jumat tadi sebagai pembuka, agar semua kita kemudian punya prinsip bagaimana seharusnya menyikapi firman-firman Allah atau juga sabda-sabda Nabi Muhammad khususnya yang kita bahas berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Jamaah sekalian rahimakumullah, kitab ini dikarang oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, yang tentunya pengarang yang sama dengan karangan yang ulun baca juga di beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan rukun iman, lebih tepatnya surga dan neraka di pekanan ulun sebelum pandemi. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya yakni kitab ini sudah ulun pesannya, tapi tentunya tidak untuk dibagikan. Ulun misalnya hanya sedikit. Ini mungkin untuk DKM gitu ya, karena ini ada di beberapa masjid. Tapi alhamdulillah ada jamaah kita tadi yang membagi ke ulun yakni file PDF-nya, hingga kemudian ulun bagikan juga ke pian tadi sore kalau tidak salah. Maka mari bersama-sama jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingin membaca kitab ini. Dan tentunya ada 50 kisah yang beliau sampaikan, 51 kisah yang beliau sampaikan
di kitab ini, dan semuanya kita akan bahas insyaallah dengan yang paling inti dari semua yang beliau bahas ini adalah yakni bagaimana kita mengambil ibrah dari cerita-cerita tersebut. Dan yang namanya kisah itu dari sisi pendalilan, terkadang sebagian orang lebih nyaman untuk diceritakan kepadanya kisah-kisah. Itulah kenapa kemudian kita juga membahas sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang jauh lebih menarik. Padahal isinya bisa bahasan akidah ada, fikihnya ada, adabnya apalagi, karena yang dibahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sepertiga Al-Qur'anul Karim itu isinya adalah kisah. Al-Quran itu intinya ada 3, entah itu tauhid, entah itu hukum, atau kemudian kisah-kisah atau cerita-cerita umat-umat terdahulu yang tentunya menjadi yakni penghibur untuk Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau tadi sebutkan di khutbah bagaimana bulian orang-orang kafirin musyrikin kala itu mengenai hati beliau. Sekuat itu iman beliau, tapi yang namanya diterpa setiap hari, diejek setiap hari, kena. Dan Allah Subhanahu wa taala tenangkan beliau dengan cerita-cerita umat terdahulu, dengan kisah-kisah umat terdahulu, bagaimana Nabi dan Rasul sebelum beliau pun mendapati hal yang sama agar beliau bersabar dalam berdakwah. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan pada pengantar di sini di halaman mungkin yang bersamanya PDF-nya di halaman XX1. Wah, mantap halamannya ini ya. XXI. Dapat? Ulun mulai dari paragraf yang paling terakhir. Kata beliau rahimahullah taala, buku yang saya tulis ini secara komprehensif, menyeluruh, mencakup kisah yang terbanyak diberitakan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berita-berita orang-orang terdahulu dan dari kalangan para nabi dan juga para rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang jahat, agar kita mengambil ibrah berkaitan dengan cerita-cerita umat-umat terdahulu. Bagaimana orang yang beriman berakhir dengan yakni kebahagiaan, bagaimana orang yang kafir tidak beriman berakhir dengan kesengsaraan. Cerita Qarun ada, cerita Fir'aun banyak, apalagi cerita Nabi dan Rasul. Walaupun tentunya yakni yang tidak diceritakan banyak, karena Nabi itu totalnya 124.000. Sedangkan yang disampaikan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad dari Al-Quran ya hanya 25. Itu pun mungkin kita belum khatam untuk membahasnya satu persatu. Makanya di antara karangan yang terbaik juga berkaitan dengan cerita-cerita para nabi dan rasul itu milik Imam Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, di antara kitab yang wajib ulun katakan wajib kita miliki di perpustakaan mini rumah-rumah kita, yaitu cerita-cerita para nabi dan rasul kalangan Imam Ibnu Katsir, agar anak-anak kita, istri kita, anak-anak kita yakni merubah bacaannya kepada bacaan yang memiliki faedah begitu banyak, hikmah begitu banyak dari perjuangan dakwah seorang nabi dan juga rasul. Aku juga upayakan, pakai aku di sini ya. Aku juga upayakan menggabungkan berbagai materi ilmiah untuk buku ini agar memiliki gaya yang berbeda, karena ada beberapa, bahkan di semua bahasannya ada pembahasan kosakata, diksi. Kemudian beliau sertakan setelahnya dengan keterangan syarah, dan takhrij hadisnya pun kemudian beliau sampaikan agar kemudian lebih mantap kita, oh ini dikeluarkan oleh ulama fulan, dan beliau akhiri dengan hikmah yang bisa diambil dari cerita atau kisah gaib tersebut. Buku ini berisi tentang kisah-kisah gaib yang akan datang yang selama ini belum pernah terjadi.
Walaupun tentunya beberapa hal yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kala itu sekarang sudah terjadi sebagian di antaranya. Tapi tentunya banyak yang belum terjadi. Apalagi misalnya tanda-tanda hari kiamat yang besar, belum. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil, sudah. Ada yang sudah terjadi, ada yang sekarang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil, yang akhir, dan itu awal dari yang besar adalah keluarnya Imam Mahdi. Belum. Tapi kalau misalnya kebodohan merajalela, perzinahan merajalela, kejujuran sudah tidak dianggap, kita sedang mengalaminya sekarang. Tapi kalau yang sudah terjadi banyak. Nabi Muhammad sendiri adalah tanda-tanda hari kiamat. Diutusnya Nabi Muhammad sendiri tanda-tanda hari kiamat. Meninggalnya Nabi Muhammad tanda-tanda hari kiamat. Kata beliau SAW, bu'ithu ana wassa'ah kahatain. Aku diutus, jarak antara aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Kata beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dan kemudian beliau merenggangkannya. Di hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, aku diutus, jarak antara aku diutus sama seperti dekatnya jarak antara salat asar dan maghrib. Dekat sekali. Walaupun tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala yakni ya lebih dekat lagi. Nabi Muhammad sudah menyampaikan sedekat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia mereka memandangnya masih jauh, tapi bagi kami kiamat itu yakni dekat. Kemudian satu di antara disebutkan di sini, dua macam kisah ini terbentang sepanjang zaman yang gaib bagi kita. Satu di antaranya terbentang di masa lalu yang telah saya tulis sebuah buku tentang itu yang berjudul Sahih Al-Qasas An-Nabawi, kitab yang lain. Beliau khususkan tentang yakni cerita-cerita gaib masa lalu. Yang kedua adalah buku yang berada di hadapan pembaca sekarang ini, yakni kisah-kisah yang terbentang di masa mendatang. Kita akan bahas tentang akhir zaman, kita akan bahas tentang surga neraka. Dan kemudian beberapa kejadian di antaranya, yakni yang banyak Nabi Muhammad sampaikan, perkara gaib dia, tapi kita harus mengimaninya. Kalau misalnya kita tidak mempelajarinya, tidak mengambil hikmah darinya, sangat mungkin kemudian orang-orang yang punya kecenderungan sesat akan menyesatkan kita. Apalagi misalnya orang yang aklani, selalu mengedepankan akal, yang bisa diindralah yang dipercaya, yang bisa dilihat, didengarlah yang dipercaya. Banyak hal yang kita dustakan dari firman dan sabda karena tidak bisa mengindranya. Tapi kalau kita sedang pelajarinya, basicnya pun kita sudah sebutkan tadi di khutbah, aman insya Allah. Semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala kita mengimaninya, karena ini tentunya bagian dari mutasyabihat. Satu hadis yang memiliki makna yang banyak, satu hadis yang kemudian harus diterangkan. Bukan kemudian ayat atau hadis yang jelas maknanya, satu maknanya tidak multitafsir, langsung kita amalkan yang begitu-begitu. Yang begini, mengimaninya itu adalah kewajiban. Iman kepada yang gaib adalah dasar di antara sejumlah dasar-dasar iman. Iman tidak sempurna melainkan dengannya. Allah, para malaikat, tanda-tanda hari kiamat, berita-berita tentang alam barzakh, kebangkitan kembali, al-ba'ats, surga, neraka, hingga iman kepada para rasul dan kitab adalah beberapa perkara gaib. Belum sebutkan tadi juga bahwasanya beriman dengan semua rukun iman itu hukum asalnya iman kepada semua perkara yang gaib. Belum berikan pengecualian tadi Al-Quran karena ia ada di hadapan kita semuanya sekarang. Cuman kalau secara umum beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran, sebelum Al-Quran kita tidak mendapatkannya. Yang originalnya sudah tidak ada lagi. Sekalipun mungkin ada klaim sebagian orang Injil Barnabas masih ada. No. Allah yang berfirman mereka sudah merubahnya. Mereka merubah isinya sesuai dengan yang mereka inginkan. Maka Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa sudah tidak ada. Gaib untuk kita berarti kan. Kita tidak melihatnya, kita tidak mendengar tentangnya, apalagi membacanya langsung kecuali Al-Quran Al-Karim.
Kemudian kata beliau, maka yang dimaksud dengan beriman kepada keduanya adalah iman bahwa para rasul diutus oleh Allah, kitab-kitab diturunkan dari sisinya, semua itu gaib. Siapa saja mendustakan perkara gaib, maka dia mendustakan Allah dengan berbagai kabar darinya, dan mendustakan Rasulullah SAW dengan apa-apa yang beliau bawa dari sisi Rabbnya. Mendustakan perkara gaib yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad sabdakan dalam hadis 51 di antaranya yang kita akan bahas, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia Muhammad SAW berkata-kata dari hawa nafsunya, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ulun skip banyak halaman, masuk ke muqaddimah halaman XX1X. Dapat? Kata beliau rahimahullah ta'ala, dalam muqaddimah ini saya akan menyampaikan pengertian dari kisah, dan saya akan menjelaskan tentang pentingnya kisah, khususnya kisah Qur'ani dari Al-Quran dan kisah dari hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Karena begitu banyak juga kisah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kisahnya tidak sahih, tidak benar. Walaupun tentunya kala itu mungkin orang membuat kisah-kisah itu tujuannya baik, mungkin ingin menasihati orang, ingin mengingatkan orang akan perkara yang ma'ruf, tapi dengan berdusta atas Nabi Muhammad, salah caranya. Bagaimana Anda akan mencapai kepada tujuan yang mulia, tapi kemudian caranya Anda tidak mulia dengan berdusta, mengatasnamakan Nabi Muhammad pula. Maka itu sangat kita hindari, ya, berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Definisi kisah. Al-qisas atau juga al-qasas sama, dengan huruf qaf berkasrah, qisas, adalah bermakna jamak, bentuk tunggalnya dari kisah, cerita. Qisas, cerita-cerita atau kisah-kisah. Kisah dalam bahasa Arab adalah berita-berita yang diriwayatkan dan berita-berita yang diceritakan. Kita bahas umum dulu ya, sebelum Al-Quran dan juga Al-Hadis. Al-Quran telah menamakan apa-apa yang diberitakan kepada kita berupa berita-berita, khabar. Makanya ulun sebutkan juga tadi di khutbah, di antara konsekuensi keharusan kita ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mempercayai semua berita yang beliau bawa. Berita. Mempercayai semua berita yang beliau bawa tanpa ragu, masuk akal atau tidak, tentang masa lalu, sekarang atau masa datang. Enggak boleh ragu. Selama hadisnya sahih, sami'na wa ta'na. Itu konsekuensi nomor 1. Kalau kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan mendustakannya atau bahkan menimbang-nimbangnya dulu padahal hadisnya sudah sahih. Mengukurnya dengan rasa dulu padahal hadisnya sahih. Sering kita contohkan dengan sebagian orang yang menolak sabda Nabi Muhammad SAW dengan anggapan tidak higienisnya sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan perkara lalat itu. Orang menolak hadis itu. Jika masuk lalat ke minuman kalian, maka celupkanlah ia, karena salah satu sayapnya mengandung racun dan sayap yang lain adalah penawarnya. Orang mengatakan ini jorok. Masa seperti itu syariat? Padahal Sahih Bukhari. Kita tidak bahas lagi hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Enggak, Sahih Bukhari. Kitab terbenar setelah Al-Quranul Karim. Bahkan ketika disebutkan pernah ada sayembara di Saudi Arabia di tahun sekian untuk mencari hadis yang lemah, minimal hasan, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidak ada yang bisa mendatangkan. Di Sahih Bukhari mutlak tidak ada yang bisa. Di Sahih Muslim ada yang bisa mendatangkan. Bukan cuma hasan tapi bahkan lemah.
Dan dia harus mempertanggungjawabkan ketika dia mengatakan ada yang lemah. Disebutkan 10-an hadis dari kurang lebih 4.000-an hadis di Sahih Muslim. Dia harus presentasikan, silahkan sebutkan sisi lemahnya, kenapa kemudian Anda mengatakan lemah. Dan juri-jurinya semua ahli hadis, dan dia tak taunya salah paham. Dibantah semuanya. Hadis yang tadi Sahih Bukhari. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni ketika Nabi Muhammad SAW menyabdakannya, tugas kita mempercayainya. Apalagi kemudian sahih dari Nabi Muhammad SAW dikeluarkan Imam Bukhari. Perasaan kita, akal kita, entar dulu. Ada perintah dari Nabi Muhammad SAW mesti baik, larangan mesti buruk. Dan ini di antara yang Nabi Muhammad perintahkan, celupkan ia. Timbul pertanyaan, dari mana kemudian lalat bisa tahu ketika dia mencelok dan tidak kita celupkan, dia mesti mencelok dan meletakkan toksiknya atau meletakkan racunnya lebih dulu. Gampang jawabannya. Ghariza. Binatang itu tidak punya akal tapi mereka punya insting. Siapa yang tanamkan? Allah yang tanamkan. Anda kira siapa yang tanamkan? Insting untuk mereka. Bagaimana anak kucing yang terlahir buta kemudian dia bisa mengais segala sesuatu yang ada di sisinya untuk menutupi pupnya. Rata-rata kucing itu terlahir buta dan dia mesti pup. Selemah itu tangannya dan dia berusaha mencari apapun yang ada di sekitarnya untuk menutupi itu. Siapa yang ngajarin? Ya, Anda cari binatang yang kakinya banyak, kata para ulama, lemparkan kepadanya tepung. Lihat bagaimana rapihnya dia nanti membersihkan kakinya satu persatu dari depan sampai belakang. Apalagi misalnya serangga kakinya banyak plus ada antenanya pula. Dia akan bersihkan pertama kali antenanya dengan sepasang kakinya paling depan. Baru kemudian yang paling depan ke belakang, ke belakang. Imbah tuntung matinya karena kelabang kakinya banyak, uyuh membersih awak sorang. Siapa yang ngasih tahu kayak gitu? Siapa yang ngasih tahu? Tupai. Ketika dia mencuri buah kenari dari donal bebek, maka ketika dia ambil itu mesti dia simpan di dalam tanah. Ketika jenisnya kacang-kacangannya, ketika itu diletakkan dalam tanah, dia akan tumbuh menjadi tunas. Jadi tunas ilmu. Itu pesantrennya Ustadz Abdul Zen ya. Jadi tunas. Sebelum itu jadi tunas, dia akan rusak bijinya sedikit supaya nggak jadi tunas. Siapa yang ngajarin tupai kayak gitu? Tetap totonya mau tumbuh, dia akan jemur di malam bulan purnama. Di malam bulan purnama. Siapa yang ngajari binatang-binatang ini seperti itu? Allah yang ajarkan. Itulah juga perkara yang sama yang Allah tanamkan kepada seekor lalat. Kamu kalau mencelok ke minuman seseorang, letakkan racun dulu. Allah yang kasih tahu. Tugas kita ketika dia mencelok, celupkan, buang, minum. Gelas yang lain, kan kayak gitu. Gelas yang itu, gelas yang sama. Celupkan, buang. Jangan dicelupkan kemudian Anda minum. Nanti lalatnya tersangkang. Apalagi lalat yang warnanya hijau metalik. Oh itu ganal. Lalat yang hijau metalik. Wah itu ganal. Sininya kelihatan oranye loh. Awaknya hijau metalik. Wah tulisannya awaknya bit. Wah. Habis didiku sama dia. Celupkan, buang. Ulun mempraktekkannya beberapa kali. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena yakin. Bukan kemudian membahasnya, wah ini nggak higienis, ini dijorok nih. No, ada penawarnya dari sayapnya sendiri dan tidak disebutkan kanan kiri. Yang penting celupin aja. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah sikap kita kepada sabda Nabi Muhammad SAW dan banyak hal yang lain. Disebutkan oleh beliau di sini. Al-Quran telah menamakan apa-apa yang diberitakan kepada kita berupa berita-berita yang berkaitan dengan orang-orang di masa lampau dengan kisah. Makanya ada
Qasas atau Qisasul Anbiya. Karangan Imam Ibnu Katsir tadi rujukannya semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dijadikan karangan cerita-cerita para nabi dan rasul. Dan Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda hafizahullah taala juga beliau memiliki kitab tentang ini. Layak untuk dimiliki ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq." Dalam surah Thaha ayat 99 Allah berfirman yang artinya adalah, demikianlah kami kisahkan kepadamu hai Muhammad SAW sebagian kisah umat yang telah lalu, dan yang bercerita Allah mesti benar. Dan bukan kemudian Allah Subhanahu wa taala bikin cerita fiksi kemudian disampaikan oleh Muhammad, tidak. Dia kejadian yang nyata di masa yang lalu tentang Nabi Anu, tentang Rasul Fulan, kemudian diceritakan pada Nabi Muhammad SAW. Di antara tujuannya kala itu adalah agar Nabi Muhammad teguh dalam dakwahnya. Kamu bukan yang pertama hai Muhammad mengalami cobaan yang berat ini. Nabi dan Rasul sebelummu pun demikian. Dalam surah Hud ayat 100 Allah berfirman, "Dzalika min amba'il qura naqussu 'alaika minha qa'imun wa hasidun." Yang artinya adalah, itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antaranya bekasnya masih ada. Kayak Madain Saleh yang ada di Saudi Arabia. Madain Saleh di Saudi Arabia masih ada sampai sekarang tempatnya itu. Jangankan Madain Saleh, yaitu sejak zaman Nabi Saleh. Bahkan mungkin yang lebih lama pun masih ada. Seperti yang ada di Petra. Bagaimana yakni peninggalan umat terdahulu. Di antara keahlian mereka adalah memahat gunung, bukan memahat batu. Gunung dipahat jadi rumah, sampai sekarang masih ada. Karena memang yang namanya Syam, Jordania, Palestina, Syria, Lebanon itu negeri para nabi dan rasul, diutus ke sana. Persia, ingat ya, 124.000 nabi, Arabnya itu cuma 5 loh. Jadi jangan sampai Anda digiring oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, tapi kemudian yang mereka munculkan, kok ini Arabisasi sih? Subhanallah. 124.000 nabi, Arab cuma 5. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ismail, Nabi kita Muhammad SAW. 5. Jadi orang itu sebenarnya benci Islam. Tapi kemudian yang menjadi kambing hitam adalah Arab. Yang Arab cuma 5 di antara 124.000. Itu berapa persennya itu? Berapa itu, Pak? Nggak usah dihitung lah. Sedikit sekali semua. Karena dia benci Islam basicnya. Kenapa sih harus diutus di negeri Arab semuanya? Itu nggak baca berarti. Yang Arab cuma 5. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya salah satu di antara yang 5 Nabi kita Muhammad menggetarkan dunia. Tidak bisa dipungkiri. Umat terbanyak di antara semua Nabi dan Rasul, dan di antara kemuliaan Nabi kita Muhammad, umatnya umat terbanyak. Oke. Itu ulun ingin cerita Madain Saleh tadi. Ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin, bolehkah kita rekreasi ke Madain Saleh? Kata beliau melarangnya. Apalagi sampai pergi ke sana untuk foto-foto, tamasya, ketawa ketiwi, hahi, no. Kata beliau, itu satu tempat Allah binasakan satu kaum. Ngapain kamu ke sana? Kalau misalnya cuma lewat, ingin mengambil ibrahnya, silahkan. Lewat aja, biar tahu. Sama seperti ketika kita misalnya umrah gitu ya. Cuman melewati misalnya Jabal Thawr, di mana di sana ada Gua Thawr, Nabi Muhammad kali itu bersembunyi dengan Abu Bakar ketika hijrah. Lihat, selesai, kelihatan. Itu gunungnya, itu guanya, lewat aja udah. Sama seperti Jabal Nur, di sana ada gua Hira-nya, Nabi Muhammad beribadah kala itu di sana menyendiri sebelum jadi Nabi jadi Rasul. Lihat, udah, nggak usah repot-repot naik. Karena iya tempat-tempat bersejarah, iya, cuman diberkahi, enggak ada firmannya.
Tidak ada firmannya, tidak ada sabdanya tentang tempat-tempat itu diberkahi. Nggak ada, ngapain? Cukup tahu. Karena kalau sudah dimulai nanti orang naik, masuk gua itu, naik, masuk ke gua itu. Langsung sholat tahiyatul goa. Apaan sholat tahiyatul goa? Dari mana ini? Orang betul-betul ketika masuk itu sholat. Subhanallah. Kalau sudah di Mekah disebutkan oleh para ulama, itu mereka para ulama kalau sudah sampai Mekah disebutkan mereka tidak keluar masjid kecuali perkara-perkara yang urgent. Apa itu? Ya BAB, BAK atau misalnya makan, mandi, keluar mereka. Sisanya ngedekem aja di masjid karena mereka pergi dari tempat yang jauh. Kita juga kan jauh. Berapa jam kita tuh? 9 jam. Itu ke Jedahnya. Nanti ke Mekahnya tambah 1 jam lagi. 10 jam lah. Jauh. Itu pun pakai pesawat. Dulu waktu belum pakai pesawat misalnya orang kalau naik haji pakai kapal. Lama sekali. Masa dimana disebutkan bahwasanya perompaknya masih ada. Dan juga kemudian begalnya masih ada. Perompak di laut, begal di darat. Disebutkan kata Abah Ulu nih. Pak Haji Anwar Lutfi. Bahwasanya dulu itu orang kalau misalnya, mungkin abah saya nonton, kalau misal, mertua saya juga nonton. Jadi kalau misal, istri saya juga nonton. Kalau misalnya mereka itu dadah gitu ya, dadah. Itu seperti betul-betul, yakni melambaikan tangan, say goodbye lah. Ya. Mungkin nggak kembali maksudnya. Ya. Dadahnya itu seperti, bisa kada terbulik lagi aku, di laut lama. Ya, sepanjang jalan munjun. Karena di laut lama, apa enggak ada munjun. Banyak dapat nih ya, kita jual di Mekah ya. Sampai di Mekah sudah jadi ya ini abon ya. Ini mau ngomong apa? Madain soleh. Kata beliau enggak usah. Enggak usah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih Hud ayat 100. Kayaknya materi kita nggak masuk malam ini ya, masih muqaddimah saja dulu ya. Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang telah dibinasakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan umat-umat terdahulu, jika umat tersebut mendustakan nabi dan rasulnya, mesti binasa habis. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu nabi kasih sayang. Yang mendustakan beliau sejak beliau hidup, meninggal sampai sekarang banyak yang mendustakan Nabi Muhammad, yang ngejek Nabi Muhammad banyak. Masih hidup semuanya, ya kan? Karena itulah kasih sayang Allah, karena Nabi Muhammad Anda belum diazab. Coba bukan Nabi Muhammad, Anda udah mati semua. Yang mendustakan Nabi dan Rasul itu binasa habis dan ngeri-ngeri azabnya. Salah satu di antaranya misalnya kayak umatnya Nabi Saleh atau umatnya Nabi Hud. Rih sarsar, angin yang sangat dingin berhembus. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Angin berhembus kencang dingin. 7 malam 8 hari, mati beku Pak. Ngeri azab Allah Subhanahu wa taala. Pian kalau pernah bernafas di tempat yang sangat dingin, itu pian kalau pernah ke satu tempat di mana mereka punya iklim misalnya sampai 0 derajat atau bahkan mungkin di bawah 0 derajat, nafas itu susah. Belum pernah merasakan di Jordania 2 derajat, susah nafas. Totonya ditutupi jamaah. Enggak betul-betul susah nafas. Sangat panas susah nafas, sangat dingin susah nafas. Kena Covid pulang, ngalinya bernapas. Susah nafas. Ini dan itu anginnya enggak terlalu kencang waktu itu, enggak. 2 derajat. Gimana kalau minus? Berhembus 7 malam 8 hari, beku semuanya. Azab Allah Subhanahu wa taala untuk yang mendustakan seorang rasul, nabi dan rasul. Umat Nabi Muhammad yang diutus kepadanya Nabi Muhammad SAW yang tidak beriman kepada beliau banyak sampai sekarang. Tapi enggak binasa tuh, masih hidup mereka semuanya. Kenapa? Karena itulah bentuk kasih sayang Allah di dunia. Oke, di akhirat, urusan Allah Subhanahu wa taala. Anda akan mendapatkan azab yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.
Isya dulu? Belum ya? Belum. Masih setengah jam lagi? Oh 4 menit. Kirain setengah jam. Yang kami ceritakan kepadamu Muhammad SAW. Di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya. Madain Saleh. Contohnya Madain Saleh. Dan ada pula yang telah musnah. Dan itu mungkin lebih banyak yang telah musnah. Bahkan untuk yang kasus di zaman Nabi Muhammad saja, letak titik spot di mana kala itu Bai'atul Ridwan, pohonnya itu udah nggak diketahui titiknya di mana sebenarnya. Cuman di daerah Hudaybiyah. Tapi titiknya memang sudah tidak diketahui karena disebutkan pohonnya, betul disebutkan kala itu ditebang oleh Umar bin Khattab, disebutkan riwayat yang lemah, tapi dia hancur, yakni disebutkan terbawa oleh arus banjir kala itu yang sangat besar. Sisa-sisa zaman Nabi Muhammad ketika perang Khaybar tahun ke-7 sampai sekarang masih ada. Ulun pernah dibawa ke sana karena waktu itu kami tahun pertama itu bukan tempat wisata. Enggak sembarang orang Saudi, bahkan orang Saudi pun enggak bisa ke situ. Kami anak kampus dibawa karena resmi dari kampus. Sisa-sisa kejayaan kaum muslimin membantai Yahudi di tahun ke-7 Hijriah perang Khaybar ada sampai sekarang. Anda nggak bisa berkunjung sana kecuali dapat izin khusus. Subhanallah. Iya. Sampai sumur yang kala itu kaum muslimin minum dari sana, bagaimana gedung-gedung bangunan masih lengkap semua sejak zaman Nabi Muhammad. Allah melalui tangan-tangan manusia tentunya yang disimpan agar kemudian menjadi pengingat. Dulu kaum muslimin pernah berjaya menghancurkan kaum kafirin, yaitu perang Khaybar. Sampai sekarang pun orang-orang Palestina itu kalau melempari orang Yahudi mesti ngomongnya adalah tentang Khaybar. Hei Yahudi, ingatlah kejadian Khaybar. Hei Yahudi, ingat kejadian Khaybar. Karena mereka kalah, dipermalukan kaum muslimin. Kalau ingat mereka itu sangat menyakitkan untuk perang Khaybar. Tapi sekarang tentunya kita yang menyedihkan ya. Semua dikuasai oleh mereka ya. Tapi tidak mengapa. Tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita pasti Allah Subhanahu wa taala tolong. Wallahu a'lam bishawab. Kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan dengan beberapa ayat yang lain. Silakan. Masih 2 menit. Oh. Sambung lagi. Hud 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayat-ayat tentang bahwasanya Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad cerita-cerita agar menjadi pelajaran buat beliau SAW, apalagi untuk kita umatnya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala Hud 120. Dan yang belum dapat PDF-nya minta sama temannya ya. Yang ada di samping Anda minta PDF-nya. Jadi kita baca sama-sama. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu hai Muhammad SAW. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Cerita para rasul kami ceritakan kepadamu agar kamu makin kuat, makin mantap, makin teguh, tetap dakwah. Orang dibuli sehebat Nabi Muhammad, sekuat Nabi Muhammad imannya, tapi dibuli setiap hari, kena. Gimana kalau orang biasa? Kalau bukan karena Allah yang menenangkan beliau dengan menceritakan cerita-cerita Nabi dan Rasul sebelum beliau yang mendapatkan hal yang sama, ditolak. Nabi Nuh itu dakwahnya siang malam. Bukan cuma siang malam. 950 tahun pengikutnya nggak sampai 100. 950 tahun pengikutnya nggak sampai 100. Gimana itu? Ini baru mendakwai orang tua baru sebulan sudah nyerah. Baru sebulan, baru setahun, baru 2 tahun mendakwai orang tua, mendakwai pasangan, mendakwai anak. Baru 1 bulan Anda ingin mendapatkan hasil. Anda bisa jadi berdakwah puluhan tahun dan Anda tidak melihat hasil. Anda meninggal baru kemudian mereka sadar akan wajangan-wajangan Anda waktu hidup kemarin. Bujur juga jar laki kubaharilah jan. Bujur juga jar abah baharilah jan. Ya, syukur nggak ditoyor malaikat jidatnya, kan udah dikasih tahu kan enggak? Ya, mungkin kita tidak melihat kesuksesan dakwah ini, tapi tetaplah berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd.
Kemudian dalam surah Yusuf ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Jadi kisah-kisah dalam Al-Qur'an, entah itu tentang nabi dan rasul, tentang umat-umat terdahulu, muslimkah mereka atau yang kafir, itu yang terbaik. Karena ada tujuan kenapa semuanya kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di halaman XXI di paragraf sebelum terakhir, maka didefinisikan bahwa kisah adalah seni bercerita tentang berbagai kejadian dan perbuatan dan gaya tertentu yang berakhir kepada tujuan yang diinginkan. Untuk kasus kita, agar kemudian iman kita bertambah. Dengan cerita-cerita tersebut kita mengambil ibrahnya. Apa akhir dari iman seorang kepada Nabi dan Rasulnya? Apa akhir dari ketika seorang mendustakan Nabi dan Rasulnya? Agar tidak terjadi kepada kita azab Allah itu, ancaman Allah itu, atau sebaliknya, agar kita mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Nabi dan Rasulnya, tentunya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan gaya kisah, ulun skip masuk ke pentingnya kisah. Dan ulun cuma ambil paragraf yang pertama. Kisah adalah salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk sastra lainnya. Manusia menerimanya, yang mana mereka tidak menerima selainnya. Ini pentingnya kisah. Terkadang orang itu tidak menerima pendalilan dari kita kecuali dari cara bercerita, kecuali dengan dalil cerita. Firman Allah disampaikan mentok, sabda Nabi Muhammad SAW disampaikan mentok, tapi ketika diceritakan padanya cerita, suka dia, darinya kita keluarkan hikmah dan ibrah, mau dia. Ada orang-orang yang tidak menerima kecuali dari sisi cerita. Makanya disebutkan dalam tafsir Tabari, juga Qurtubi, kata Syekh Uthman Al-Khamis, banyak cerita-cerita di sana dan ketika dilusuri riwayatnya lemah. Tapi uniknya kata beliau, cerita itu tidak ada di lain, hanya ada di tafsir itu untuk menguatkan pemahaman atau mendekatkan pemahaman firman Allah atau sabda Nabi Muhammad yang sedang beliau sampaikan di penafsiran. Jadi kadang ada firman diterangkan dengan hadis, hadisnya dikuatkan dengan cerita. Kata beliau, banyak cerita yang lemah riwayatnya, tapi nggak ada kecuali di situ. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau bukan Tabari, Qurtubi, tafsir Qurtubi. Tapi uniknya kata beliau, cuma ada di kitab itu cerita itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkadang ada orang yang tidak menerima pendalilan dari kita kecuali ketika kita bercerita dia baru terima. Dan subhanallah, yani kita pun mungkin merasakan, nggak tahu kalau anak sekarang ya, anak 70, 80, 90 kayaknya masih ya. Masih yani suka mendengarkan dongeng, walaupun tentunya yang didongengkan dulu oleh orang tua, untuk kasus ulun oleh datu itu kadang tidak bagus. Coba saja waktu itu beliau sering mendongengkan kisah pendek tapi tentang Nabi dan Rasul yang diambil dari Sahih Bukhari misalnya, akan lebih bagus. Ini gak ada cerita-cerita tentang perseteruan antara monyet sama bebek itu, dan kami suka tuh lagi tuh apa aja kisah warik tunang lawan bebek tuh, iya kak, yang beliau ceritakan bagaimana warik lawan itik ini bersesambatan, tapi lucu bagi kami. Di ujungnya guring sambil ditindisi awak, nah teguring. Alangkah baiknya waktu itu kemudian ketika seorang, untuk kasus kita misalnya, ceritakan cerita-cerita Nabi dan Rasul. Anda bisa dapatkan itu karangan Ustadz Nizar Jabal. Karangan Ustadz Nizar Jabal, hafizallah. Kisah-kisah Nabi dan Rasul dalam Sahih Bukhari. Pendek, ringkas, untuk Anda bacakan untuk anak-anak. Mereka umurnya ingin mendengarkan. Nggak apa-apa, bacain aja. Anda baru baca sebentar, baru muqaddimah,
suatu ketika sudah ngorok dia. Padahal baru satu ketika. Hari berikutnya ngorok dia, baru suatu. Hari berikutnya tidur dia. Ceritakan yang baik-baik ya. Saya pernah gitu ya, punya kasus al-anbiya. Suatu saat kemudian anak saya, "Bah, boleh nggak saya baca ini?" "Boleh banget. Silakan." Karena kala itu dia sudah mulai pengen baca novel ya. Nggak pakai Baswedan, novel aja. Tentunya dia izin, "Bah, boleh nggak saya baca ini?" "Boleh nak, silahkan." Ya, ganti bacaannya. Apalagi misalnya kalau wanita, anak-anak gadis gitu ya, belikan buku-buku tentang Ummahatul Mukminin, top. Ganti bacaannya. Walaupun kita sebagai orang tua, Anda harus baca lebih dulu. Karena nanti mereka nanya, jangan Anda cuma beli mengkoleksi doang, Anda baca dulu. Apalagi tadi yang singkat-singkat, Anda bisa insya Allah. Darinya ambil ibrahnya, ambil hikmahnya. Ada itu, Anda bisa temukan. Karangan Ustaz Nizar Jabal, bagus sekali. Cerita-cerita Nabi dan Rasul di Sahih Bukhari, ringkas, pendek-pendek. 25 Nabi dan Rasul. Oke. Dan memang dibikin pakai hardcover. Jadi kalau misal kayak gini, ini insya Allah lebih kuat bukunya. Untuk anak-anak. Dari Ustadz kita, aman insya Allah. Bukan kemudian cerita Cinderella, cerita apalagi itu ya, dan Frozen gitu ya, nggak perlu lah. Itulah kenapa di cerita itu namanya Anna dan Elsa, karena dari barat. Coba dari Arab, Anna dan ente. Kemudian dikit ya, seperti biasa kita akan berhenti di jam 8. Jadi ada sebagian orang itu tidak menerima kecuali dari cerita. Maka ini diantara bentuk pendalilan. Dan Al-Quran sepertiganya isinya cerita. Perhatikan bagian bawahnya, triple E. Pentingnya kisah Qur'ani dan hadis Nabawi. Sebaik-baik kisah adalah kisah-kisah Qur'ani yang diturunkan dari sisi zat yang maha mengetahui dan maha mengenal. Allah subhanahu wa ta'ala. Asdaqul qailin, masih benar ceritanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 3, "Kami menceritakan kepadamu hai Muhammad," untuk kita sekarang ya, untuk kita, "yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu." Ya, cerita-cerita yang paling baik yang Allah ceritakan kepada kita. Sayangnya kemudian mungkin kita tidak membacanya. Maka bacalah. Kisah-kisah dalam hadis Nabawi berada pada martabat berikutnya setelah Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan paragraf 2 di halaman XXX 4 Romawi. Sesungguhnya kisah-kisah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih semuanya benar adanya. Hak semuanya. Semua itu mengisahkan berita-berita yang terjadi. Di dalamnya tidak ada kekurangan ataupun tambahan. Dalam surah Al-Kahfi 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami ceritakan kisah mereka kepada Muhammad dengan sebenarnya." Jamaah, di antara yang susah untuk menolak, di antara sebab yang membuat orang-orang kafirin musyrikin kala itu susah sebenarnya menolak Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad tidak pernah ketahuan berbohong sekalipun. Dan di antara yang beliau sampaikan kepada mereka, cerita-cerita yang tidak pernah mereka dengar. Dirujuk ke kitab manapun gak ada. Adanya dari lisan Nabi kita Muhammad. Ini kalau bukan wahyu gak mungkin. Ini kalau bukan firman Tuhan gak mungkin. Mereka hukum asal gak bisa tolak sebenarnya Nabi Muhammad. Orang yang gak pernah berdosa di saat yang sama, tapi orangnya ini gak bisa baca, gak bisa tulis. Gak mungkin dia ngarang. Mesti ada yang menceritakan kepadanya cerita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman karena kesombongan, keangkuhan, mereka tetap tidak beriman. Jangankan kemudian karena cerita. Di hadapan mereka mukjizat, mereka tidak beriman. Kurang apa coba? Iya kan? Orang di zaman itu, di masa itu, diperlihatkan pada mereka mukjizat Nabi dan Rasul. Ada yang beriman, ada yang tidak. Bayangkan.
Perkara yang mustahil bisa didatangkan oleh seorang manusia, didatangkan kala itu oleh seorang nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Lautan diketuk, terbelah jadi dua, kanan kiri, kemudian air tinggi setinggi gunung. Nggak bisa manusia begitu. Mereka saksikan itu. Apakah semua beriman? No. Kayak contoh Nabi Saleh, dia ditantang untuk menghadirkan seekor unta. Tapi unta yang keluar dari batu yang cadas. Kita tidak berbicara unta keluar dari kandang, keluar dari semak-semak. No. Dan mereka meminta sifat khusus ada pada unta itu, harus ada pada unta itu. Tidak disebutkan detailnya. Tapi yang jelas sifat-sifat yang aneh yang nggak mungkin ada pada unta. Kan mungkin kalau unta ya punuk 1, punuk 2 maksimal sudah. Hadirkan kepada kami unta punuknya 5, misalnya. Mereka minta yang mustahil dari Nabi Saleh. Kalau kamu bisa hadirkan, kami akan beriman. Tapi keluarnya dari batu. Atau mungkin kemudian, yakni sifat-sifat yang lain. Kakinya pendek, ceper, racing. Ya biar larinya lebih kencang. Ya. Wallahualam. Sifat-sifat yang mustahil atau tidak ada pada onta biasa. Dihadirkan, apakah kemudian mereka beriman? Yang ngomong tadi, enggak. Jadi bukan cuma cerita, di hadapan mereka mukjizat, itulah hidayah ya. Itulah hidayah. Ini penting sekali untuk semua kita ya. Anda sudah sampaikan firman Allah seabrek dengan pemahaman yang lurus, sabda Nabi Muhammad seabrek dengan pemahaman yang lurus. Kalau bukan karena hidayah Allah, orang tua Anda, pasangan Anda, teman Anda, anak Anda tidak dapat hidayah. Contohnya sangat banyak. Orang-orang ring satu para nabi dan rasul nggak dapat hidayah. Nabi Ibrahim, bapaknya. Nabi Lut, bininya, anaknya. Nabi Muhammad, pamannya. Orang ring satu itu nggak dapat hidayah. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bersedih kalau berdakwah tertolak, santai, tetap dakwah. Dihina, dicaci maki, apalagi zaman sekarang cuman dinyinyirin, santai. Dan ketika Anda cek pun orang yang nyinyirin itu ya nih postingannya 0, followernya 0, followingnya ribuan. Bukti bahwasanya itu fake akun. Akun dia buat memang untuk ngerecokin dakwah. Abaikan, blok, selesai. Nanti dia capek, dia bikin lagi, blok lagi. Apa susahnya tinggal klik 2 kali, blok. Kumpulin bloknya di rumah. Lanjut, dikit lagi ya. Kisah tidak akan menjadi benar melainkan jika dikisahkan oleh penutur kisah sebagaimana terjadinya dengan tidak ada tambahan di dalamnya. Harus yang menuturkan siapa dulu ini, penting. Allah tabaraka wa ta'ala menjauhi sifat dusta sehingga tidak mungkin mengisahkan kisah yang tidak terjadi. Karena itulah tuduhan kepada Nabi Muhammad asatirul awwalin, yang disampaikan Muhammad ini cerita-cerita masa lalu ini. No, cerita benar. Tentang Fir'aun, tentang Qarun, tentang umat-umat terdahulu, cerita benar semua Allah yang ceritakan pada Nabi Muhammad SAW. Mereka ngomong seperti itu hanya karena ingin menolak dakwah Nabi Muhammad. Alah, ini cerita masa lalu ini. Enggak ada. Nabi Muhammad menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala menjauhi sifat dusta sehingga tidak mungkin mengisahkan kisah yang tidak terjadi. Sedangkan Allah taala Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha melihat, Maha menyaksikan dan selalu hadir. Oleh sebab itu, ketika Dia mengisahkan kepada kita, maka Dia mengisahkan dengan ilmu zat yang menyaksikan dan hadir. Allah tahu bagaimana kejadiannya, pastinya diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kepada kita. Kewajiban kita mempercayainya. Tentunya di antara cerita-ceritanya di Quran juga banyak ya. Bagaimana kemudian ketika Nabi Ibrahim, yang dibakar Nabi Ibrahim, enggak kebakar. Cerita Nabi Musa dengan luar biasa. Cerita Nabi Yusuf apalagi. Semua kejadiannya agar kita mengambil ibrah. Agar kita mengambil pelajaran dari cerita-cerita tersebut.
Bagaimana bahagianya orang beriman di akhirnya, bagaimana sengsaranya orang yang tidak beriman di akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Ulun tutup dengan paragraf ini. Kata beliau, kapan para hamba yakin bahwa apa-apa yang dibaca, paragraf terakhir dari triple X4. Kapan para hamba yakin bahwa apa-apa yang dibacakan kepada mereka berupa kisah Al-Quran dan apa yang sampai kepada mereka berupa hadis Nabi Muhammad SAW semuanya adalah benar dan jujur, maka semua itu akan memiliki pengaruh besar dalam rangka meluruskan jiwa mereka. Ceritanya harus benar dulu, yang menceritakan juga benar, mesti berpengaruh baik kepada kita yang membaca ceritanya, yang mendengarkan ceritanya. Karena yang menceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang selalu hadir menyaksikan. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad ceritakan kepada kita. Kemudian maka semua itu akan memiliki pengaruh besar pada dalam rangka meluruskan jiwa mereka, kita, melatih perasaan mereka dan mengembalikan akan berbagai macam ibrah dan nasihat dari kisah itu untuk kita, ibrahnya. Kala itu ya untuk Nabi Muhammad, setelahnya ya untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan di paragraf terakhir beliau menyebutkan sesungguhnya kisah-kisah Qur'ani dan kisah-kisah hadis mencerminkan gambaran kenyataan yang menggambarkan berbagai macam ajaran Al-Qur'an di dalam kenyataan yang selalu berdenyut dalam kehidupan. Artinya sejarah akan selalu terulang. Ya gitu-gitu aja, zamannya aja yang berbeda. Yang beriman pada nabinya ada, yang kafir ada. Yang bahagia akan iman mereka banyak, yang sengsara juga tidak sedikit. Begitu terus. Maka semoga cerita-cerita dalam Al-Quran, yang insya Allah juga dalam hadis yang kita akan baca, memberikan kepada kita begitu macam berbagai macam manfaat, hikmah, ibrah, pelajaran, agar kita kemudian tetap istiqomah menjalani Islam ini, iman ini, karena kita makin yakin akan kebenaran Al-Quran dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa ulun sampaikan. Berarti kajian malam ini atau judul malam ini mungkin akan ulun undur ke besok subuh ya, ke besok subuh. Atau mungkin ke besok malam, entah di Al-Faruq atau mungkin balik lagi ke sini dengan judul tentang 99 sijil, buku besar catatan amal kita yang semuanya kalah ringan dibandingkan persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cerita gaib tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.